Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Kamarati Kusuma dan juga Reza hadir. Kita sudah menyiapkan beragam informasi ya, Za? Betul, kami punya beragam informasi untuk Anda pemirsa ini. Bagi Anda yang ada suasana liburan tahun baru, begitu mungkin mau mengisi bersama dengan keluarga, baik itu jalan-jalan atau main game. Nah, itu dia. Biasanya sambil liburan anak-anak main game malah. Betul, karena udah libur sekolah juga, udah hampir rapat begitu ya. Biasa mereka lebih rileks, tapi ingat pengawasan dari orang tua ini penting banget. Karena apa sih sebenarnya? Gamenya berbahaya atau gimana? Enggak sih, ada dua sisi nih. Ada yang bilang game itu berbahaya, tapi ada juga yang tidak. Tapi pemerintah ini sudah hadir dengan menghadirkan IGRS atau Indonesia Game Rating System untuk membagi klasifikasi usia. Oh, jadi orang tua ini merasa aman juga ya, karena game-game yang dimainkan oleh anak-anak bisa sesuai dengan usianya. Seharusnya seperti itu. Nanti kita bahas ya. Harus diawasi orang tua ya. Dan juga kita akan memantau bagaimana keseruan di planetarium. Jadi setelah bertahun-tahun, Za, 13 tahun kurang vakum lebih. Ya, 13 tahun, akhirnya buka kembali dan rame banget. Nanti kita hadirkan juga, tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ornamen yang berada di lantai 2 Gedung Sarinah Jakarta Pusat. Pada Minggu malam terbakar, besarnya api sempat membuat sejumlah pengunjung ini akhirnya panik di sana. Ya, kita lihat pemirsa ini dari video yang tersebar di sosial media juga ya. Ini terlihat bahwa kobaran api cukup besar terlihat dari luar lantai 2 pusat perbelanjaan Sarinah pada Minggu malam. Jadi kobaran api terus membakar ornamen yang ternyata terbuat dari kain dan papan billboard yang ada di sana. Besarnya api membuat sejumlah pengunjung panik dan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini tidak berlangsung lama dan sudah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tidak hanya di Sarinah, Jakarta Pusat, pemirsa, di Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Pademangan juga terjadi kebakaran, membuat perjalanan kereta api komuter lain sempat tertunda di sana. Api mengamuk pada 3 rumah kontrakan dan kios yang berlokasi di Jalan Budi Mulia Utara, Pademangan Barat pada Minggu siang kemarin. Dengan peralatan seadanya, ini warga berupaya untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Namun banyaknya bahan mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan tersebut. Kebakaran sempat membuat ditundanya perjalanan komuter lain dari stasiun Kampung Bandan menuju ke stasiun Ancol. Dan langkah tersebut diambil karena memang jalur kereta api yang digunakan untuk proses pemadaman. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 9 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Masih dari informasi kebakaran pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah restoran di Jalan Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Restoran ini ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jadi kebakaran yang terlihat di video ini pemirsa terjadi pada sebuah restoran yang diketahui baru 2 bulan beroperasi. Ini sempat memicu kepanikan warga sekitar karena api cukup besar terlihat dari luar ya. Jadi bangunan restoran didominasi material kayu, dengan cepat langsung api menyebar di sana. Besarnya api membuat sempat merembet ke beberapa bangunan di sekitarnya. Tidak berselang lama, pemadam kebakaran tiba dengan mengerahkan 9 unit truk damkar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi pun masih menyelidiki apa penyebab pasti dari kebakaran ini. Tapi memang kalau daerah Ubud ini kan samping-sampingnya juga hotel, restoran, tempat makan. Jadi kayaknya agak ngeri ya berdempetan dengan bangunan lainnya. Betul, untung juga petugas pemadam kebakaran dengan cepat datang ke sana karena kalau kita lihat kan jalannya tidak terlalu besar begitu ya. Proses pemadaman juga cepat terjadi di sana. Kita ajak Anda untuk kembali ke Jakarta, pemirsa. Ini aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi tepatnya di tengah pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 kelompok itu saling serang dengan melempar batu dan juga petasan. Sebagian dari mereka juga menggunakan senjata tajam. Jadi serangan pertama, petasan bahkan sempat mengenai sejumlah rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah ini nyaris terbakar. Tawuran terjadi di Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga berharap pihak kepolisian ini bergerak cepat menangkap para pelaku. Dan menurut keterangan warga, aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Waduh, lagi libur-libur malah
banyak tawuran ya, agak khawatir juga mungkin warga Iya. yang ingin berpergian atau tetap stay di rumah. Semoga ada Betul. patroli ya, lebih dikencangkan patrolinya Pak Polisi biar nggak ada tawuran lagi. Ayo dong, Siskamling juga dijalankan lagi di Jakarta Ya. supaya bisa sama-sama menjaga lingkungan ya. Baik, dari Jakarta kita bergeser ke Banten. Ratusan supir truk mengamuk di depan pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten. Ini karena kesal. Ternyata tidak boleh menyeberang di Pelabuhan Merak terkait aturan SKB yang dibuat. Jadi para sopir yang memarkirkan truk mereka di depan pintu pelabuhan mengakibatkan jalan lumpuh total. Para sopir menyerbu kantor KSOP Banten untuk meminta agar SKB yang sudah dibuat didispensasi. Karena dua pelabuhan yaitu di Ciwandan dan Pelabuhan BPJ Bojonegara penuh, sedangkan Pelabuhan Merak masih kosong. Yang ditakutkan adalah mengganggu distribusi pengiriman barang begitu ya, Iya, karena jadinya memang terhambat tertunda. ya. Mungkin paketnya Reza sama paketnya Rati jadi nggak nyampe-nyampe soal pendistribusiannya terkendala. Kita bergeser kabar berikutnya, pemirsa. Ini bentrok supporter juga terjadi, tepatnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya beberapa bobotoh mengalami luka-luka dan puluhan bobotoh dari dua kubu berbeda terlibat bentrok di Tribun Utara pada Sabtu malam. Bentrokan dipicu saling ejek dan sweeping bobotoh beda kelompok. Dua kelompok yang berada di Tribun Utara bentrok dan saling serang. Petugas di lapangan sempat berupaya untuk melerai bentrokan agar tidak meluas. Namun bentrokan terjadi dalam lanjutan Super League pekan ke-15 antara Persib Bandung kontra PSM Makassar. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0. Kan sudah menang ya, kenapa harus ribut ya? Ya, ini mengingatkan kita kembali agar para supporter itu suportif. Betul, sesuai dengan namanya ya. Betul. Karena kan kadang-kadang timnya saja nggak kenapa-napa. Iya. Bisa menerima kekalahan, bisa menerima kemenangan. Tapi kadang pemicunya juga hal-hal sepele. Apa tuh? Karena iya, Ya, saling ejek. saling ejek seperti tadi begitu. Karena kondisinya mungkin ya panas, ramai, betul. juga dipengaruhi oleh emosinya begitu ya. Kita geser ke informasi selanjutnya. Seorang wanita pekerja di kawasan Belawan, Kota Medan dibegal oleh sekelompok pemuda geng motor, pemirsa. Ini tepatnya di hamparan Perak, Deli Serdang. Jadi peristiwa ini terjadi saat korban hendak pergi bekerja pada malam hari. Ada dua sepeda motor yang memepet korban, lalu pelaku langsung merampas sepeda motor korban. Setelah berhasil, para pelaku langsung melarikan diri. Ini jumlahnya ada 5 orang, pelakunya terekam CCTV juga bisa Anda lihat pemirsa menggunakan dua sepeda motor. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku begal yang semakin merajalela dan juga meresahkan. Nah, dari CCTV mungkin bisa terlihat ya plat nomornya, sehingga bisa di-trace pelakunya siapa agar tidak bikin khawatir warga ya. Ya, mungkin kalau perempuan juga bisa bawa itu untuk perlindungan diri ya. Semprotan parfum aja masukin ya kan, buat nyemprot biar bisa kabur Iya. kita. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini hujan lebat disertai dengan angin kencang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang membuat sejumlah jalan raya di sana dan juga rumah warga direndam banjir seperti aliran sungai. Nah, derasnya banjir ini juga membuat pengendara hampir terhanyut karena tidak seimbang. Selain itu ada juga pohon tumbang yang menimpa jalan raya dan rumah warga. Pemirsa, inilah detik-detik momen pengendara motor wanita yang kehilangan keseimbangan saat motor yang dikendarainya ini mulai terseret arus banjir di depan pasar Jalan Raya Kamal, Kabupaten Bangkalan. Beruntung sejumlah pengendara lain dan juga warga ini dengan sigap menghentikan laju motor dan juga menolong dari perempuan tersebut. Kondisi yang sama juga beberapa kali menimpa pengendara lain, bahkan sejumlah kendaraan pun mogok termasuk mobil saat melintasi lokasi tersebut. Kondisi air banjir serupa juga terjadi di Jalan Raya Telang, area kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain arusnya deras, banjir bercampur sampah dari saluran got ini
juga menggenangi sebagian rumah warga dan juga toko yang berada di pinggir jalan. Jadi dihimbau untuk masyarakat karena memang beberapa tempat sedang mengalami cuaca ekstrim, pohon tumbang, banjir, dan lain sebagainya. Ini masih dari informasi banjir pemirsa, ini banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Balangan, Kalimantan Selatan, menyisakan dampak terhadap 4.000 jiwa lebih yang menjadi korban. Meski tidak merenggut korban jiwa, namun banjir tetap saja merugikan warga yang terdampak. Jadi musibah banjir yang menerjang Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan terjadi sejak Sabtu. Ada 4.000 jiwa yang menjadi korban di sana. Dari data yang diperoleh ada 3 kecamatan yang terdampak banjir bandang. Meski banjir sudah surut, namun warga yang berada di lokasi masih khawatir terjadi banjir susulan, terlebih apabila cuaca hujan terus terjadi dalam intensitas yang lama. Sebagian warga saat ini memilih untuk membersihkan rumah mereka pasca banjir bandang. Bisa Anda lihat bahwa memang dampaknya cukup terasa begitu ya. Selain dari Kabupaten Balangan, 2 daerah yang juga dilanda banjir ada Kabupaten Hulu, Hungai Selatan, dan Kabupaten Banjar. Dan pemirsa, seperti biasa menjelang pukul 7 pagi begitu kami hadirkan laporan lalu lintas ya. Kali ini Brigadir Sarah melaporkan langsung dari kantornya untuk memantau lokasi-lokasi mana saja yang terdampak begitu ketika liburan panjang seperti ini. Sudah ada Brigadir Sarah. Brigadir Sarah, silakan dengan laporannya di sana. Baik, terima kasih Reza dan Rati, serta selamat pagi pemirsa. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengupdate pantauan arus lalu lintas melalui CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama, dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Begitupun pada jalur arteri dan juga jalur tolnya dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga masih dalam keadaan ramai lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda ataupun menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ke angka normal. Dan yang kedua, kita bergeser ke CCTV DPR MPR. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Selipi akan mengarah ke Gatot Subroto juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Terlihat peningkatan volume kendaraan namun masih relatif normal pada pagi hari ini. Begitupun dari tol dalam kota, dari arah Semanggi akan mengarah ke Tomang juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku ataupun mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Puncak akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi dalam keadaan kondusif ramai. Begitupun dari arah Jakarta akan mengarah ke Puncak juga masih dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan terdapat pasar dan juga ramainya aktivitas masyarakat, serta terdapat angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan antisipasi juga terhadap buka tutup jalur yang bersifat situasional pada kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah tol Cileunyi akan mengarah ke Cibiru ataupun dari arah Garut akan mengarah ke tol Cileunyi dalam keadaan ramai. Terdapat banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang pada kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dan tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya.
Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 137 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 47 luka berat dan 329 luka ringan. Dari 137 kasus laka lantas tersebut 40% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda saat berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir bandang kembali melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya pada Minggu siang. Jorong Pasaman Nijau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kembali diterjang banjir bandang pada Minggu siang. Inilah kondisi banjir bandang susulan yang terjadi 2 kali dalam 24 jam. Luapan Sungai Muaro Pisang membawa material bantuan, batuan, hingga menutup jalan Bukit Tinggi Lubuk Basung. Banjir ini merupakan kali keempat sejak banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Saat ini, untuk akses Lubuk Basung, Bukit Tinggi kembali terputus. Bocor pula tanggul eskapator lah bau sao, manbuk, ampang, mabuk tanggul, punya nak terkajaro masih jebol. Pemirsa, personil Brimopolda Sumatera Barat mempercepat pembangunan hunian sementara ini di kawasan Korong Asam Pulau Kayu Tanam Padang Pariaman, dan puluhan personel dikerahkan untuk membangun huntara yang ditargetkan akan rampung pada 31 Desember mendatang. Pembangunan hunian tersebut untuk membantu pemulihan serta normalisasi pasca bencana yang melanda di Kabupaten Padang Pariaman. Kerjaan yang dimulai sejak 9 hari lalu, pembangunannya terus dipercepat, akan rampung diprediksi pada 31 Desember nanti. Pembangunan huntara di Padang Pariaman dilakukan ada 3 titik, diantaranya di Korong Asam Pulau, Kecamatan Kayu Tanam, dan Kecamatan Batang Anai, serta Kecamatan Lubuk Aluang. Ditargetkan Januari nanti warga yang terdampak sudah bisa menghuni rumah tersebut. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gul Bencal Kodam Iskandar Muda melalui Kodim 0119 Benar Meriah membangun fasilitas tidur berupa para-para di sejumlah tenda pengungsian Desa Tunyang Induk, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Benar Meriah. Pembangunan para-para tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya dalam menunjang kenyamanan dan juga kesehatan selama berada di lokasi pengungsian. Fasilitas itu disiapkan pemirsa agar warga ini tidak beristirahat langsung di lantai tenda sehingga dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca dan juga lingkungan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respon tanggap darurat TNI Angkatan Darat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana ini dapat terpenuhi secara layak. Pemirsa, ratusan hektar persawahan milik warga Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luwes ini rusak parah setelah diterjang banjir bandang pada akhir November lalu. Jadi petani Desa Badak ini terpaksa harus menghentikan aktivitas bertani karena lahan mereka tidak lagi dapat digarap. Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait secara rutin segera juga turun tangan melakukan pembersihan lahan dan normalisasi aliran sungai, agar persawahan mereka dapat kembali difungsikan dan roda perekonomian bisa kembali berputar. Terlebih, Desa Badak menjadi salah satu wilayah penghasil gabah padi terbesar di kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Bukit ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Elina Wijayanti, ini nenek yang viral usai diusir paksa oleh orang tak dikenal pada Minggu siang, akhirnya memenuhi panggilan dari tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Didampingi oleh kuasa hukumnya, Nenek Elina bersama dengan 3 saksi lain mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur untuk memenuhi panggilan penyidik dalam kasus pengusiran paksa yang dialami Nenek Elina. Jadi pemeriksaan ini untuk menggali keterangan korban terkait dengan peristiwa viral yang merekam sang nenek diusir paksa dari rumahnya yang dihuni sejak 2011 oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Agustus lalu. Sementara itu kuasa hukum menyatakan pada peristiwa pengusiran paksa secara sepihak, pihak pengusir tak pernah menunjukkan bukti fisik kepemilikan yang sah. Polisi sendiri masih menyelidiki kasus ini. Pemirsa, seorang anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa di Demak, Jawa Tengah ini menjadi korban pengeroyokan tepat yang dilakukan oleh sekelompok orang saat melintas di Jalan Raya Meragen, Demak. Korban akhirnya tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban dikeroyok oleh sejumlah orang saat melintas di jembatan flyover Ganevo, Desa Kambang Arum. Dan awalnya korban bersama sejumlah rekannya selesai melakukan latihan pencak silat di lapangan Pucang Gading, Meragen. Namun saat pulang mengantar sejumlah rekannya dan juga melintas di Jalan Brigjen Sudiarto, bertemu dengan sekelompok anggota balap liar. Korban sempat diteriaki dan juga dikejar saat berusaha menyelamatkan diri. Korban ini akhirnya terjatuh, pemirsa, setelah dilempari batu oleh pelaku. Sejumlah anggota balap liar kemudian memukul korban hingga korban tidak sadarkan diri. Korban sempat ditolong polisi yang sedang patroli dan dilarikan ke Rumah Sakit Pelita Anugrah, tapi nyawanya tidak dapat tertolong. 3 dari sejumlah pelaku penganiayaan ditangkap tim Reskrim Polsek Demak. Polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap adanya pelaku lain dalam kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya. Ini diduga karena tersinggung dengan masalah pembagian harta warisan. Ada seorang pria yang tega menikam pamannya menggunakan tombak di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami 2 luka tusukan di dada dan juga kaki. Aksi penikaman tersebut terekam oleh ponsel warga. Kita lihat ya pemirsa, bagaimana warga yang melihat langsung histeris setelah kejadian penusukan yang dilakukan tersebut, yang dilakukan oleh RK berusia 28 tahun terhadap pamannya Muhammad Yusuf 55 tahun. Pelaku tiba-tiba datang mengamuk dan melakukan penusukan ke arah korban. Usai menikam pamannya, pelaku kabur namun berhasil ditangkap oleh warga. Akibat penikaman ini, korban Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di bagian kaki dan dada, harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa ini terjadi setelah korban dan pelaku terlibat cekcok. Lalu pelaku nekat menikam pamannya karena tersinggung saat korban membahas soal pembagian harta warisan. Polisi yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan mengamankan pelaku dari aksi main hakim oleh warga. Untuk proses hukum, pelaku penikaman langsung menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa. Polisi juga menyita tombak yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kabar berikutnya pemirsa, ini satu keluarga, ibu, anak, dan bapak ditemukan meninggal dunia di dalam rumah, tepatnya di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ketiga korban ditemukan di lokasi terpisah dengan luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Sang istri dan anak ditemukan tewas bersimbah darah di salah satu kamar dalam kondisi berpelukan. Sementara sang suami ditemukan di dapur dengan luka senjata tajam di bagian tubuh. Sementara warga sekitar melihat atau memberikan keterangan ketika korban sebelumnya terlihat cekcok terkait dengan beberapa harta benda yang dijual untuk menutupi hutang. Cekcok pun berakhir dengan ditemukan ketiganya telah meninggal dunia. Diduga sang pelaku tak lain adalah ayah atau suami korban yang tega menghabisi anak istri dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku bunuh diri. Saat ini ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdur Rahim Situbondo untuk dilakukan otopsi sehingga diketahui secara pasti penyebab dari kematian para korban. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kita akan bergabung langsung dengan AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat Reskrim.
Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mas Reza dan Mbak Ratih. Begitu juga dengan seluruh pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi di seluruh Nusantara. Ya, terima kasih waktunya Pak Kasat. Ini tadi keterangan dari warga sekitar, kabarnya sempat ada percekcokan antara anggota keluarga dan diduga ayahnya yang melakukan pembunuhan. Pendalaman dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Ratih. Jadi perlu kami sampaikan, memang sebelumnya ada permasalahan terkait harta, cecekan. Namun demikian pada saat kejadian kami tidak bisa memastikan bahwa itu akibat dari percekcokan. Sehingga kami masih berupaya untuk melakukan pendalaman terkait latar belakang maupun motif dari kejadian tersebut. Demikian. Oke, Pak Kasat, ini autopsi kan sudah dilakukan. Hasilnya sudah adakah? Apakah memang dari hasil autopsi ini menunjukkan bahwa sang ayah ini melakukan aksi pembunuhan terhadap anak dan istrinya, lalu melakukan aksi bunuh diri? Untuk autopsi terhadap 3 korban telah dilaksanakan. Hasilnya adalah adanya luka di leher masing-masing korban. Namun demikian sampai saat ini kami belum bisa memastikan apakah pelakunya ayahnya sendiri atau orang lain, begitu. Ya, Pak Kasat Reskrim, dari pihak kepolisian akhirnya bisa membongkar kasus ini dalam arti mengetahui bahwa ada terjadinya pembunuhan, ya, dapat diduga seperti itu. Dari mana, Pak? Tadi juga dikatakan bahwa sang ibu dan anak ini ditemukan bersimbah darah sambil berpelukan di kamar. Kronologinya seperti apa? Perlu kami sampaikan bahwa laporan masuk ke pihak kepolisian itu sekira pukul 8:30. Kemudian kita dari Polres dan Polsek bersama-sama melaksanakan olah TKP di lokasi. Korban pertama adalah ayah, kami temukan di kamar mandi dalam kondisi bersimbah darah dengan luka sayatan di leher. Kemudian kedua ditemukan korban ibu dan anak di dalam kamar, tapi tidak dalam kondisi berpelukan. Jadi memang berdekatan dengan luka sama masing-masing di leher. Begitu Mbak Ratih. Oke, Pak Kasat, ini kan informasinya adalah dari warga sekitar ketiga korban sempat terlihat cekcok, dikatakan karena penjualan harta benda yang dijual untuk menutupi hutang. Ini informasinya apakah sudah lama terlilit hutang keluarga tersebut dan dari mana warga mengetahuinya? Sementara sebagian info yang kami terima memang ada permasalahan itu, namun demikian cekcoknya tidak seketika hari itu. Jadi bahkan mungkin hari itu ada info bahwa keluarga ini akan pergi ke Bali bersama-sama. Jadi bapak, ibu, dan anak ini akan pergi ke Bali. Jadi tidak seketika cekcok kemudian terjadi kejadian ini. Oleh karenanya kami tetap berupaya untuk menggali mungkin motivasi-motivasi lain dalam kejadian ini. Begitu Mas Reza. Ya, tadi Anda katakan sempat ada rencana untuk pergi ke Bali. Dan dari polisi sendiri ini ada dugaan ke arah mana? Apakah memang ada pihak lain yang juga mungkin diduga menjadi pelaku pembunuhan atau mungkin keluarga ini menganut ritual tertentu? Ada dugaan ke arah sana nggak sih, Pak? Masih kami dalami, Mbak Ratih. Kami sementara mohon maaf tidak bisa membuka terlalu banyak proses penyelidikan karena khawatir nanti justru akan menghambat proses penyelidikan itu sendiri. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin dulu melaksanakan baik penyelidikan manual maupun melalui scientific crime investigation supaya bisa utuh dari fakta yang ada kemudian bisa mengungkap perkara ini. Oke, baik, kita tunggu perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Agung Hartawan. Selamat pagi. Mulai Januari 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi memperkenalkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem rating untuk permainan digital yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia. IGRS nantinya akan mengelompokkan kategori game berdasarkan usia dan wajib diberlakukan untuk semua game yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun internasional. Setiap game nantinya harus mencantumkan kategori usia seperti 3+, 7+, 13+,
15 plus hingga 18 plus sesuai dengan konten yang ditampilkan. Sistem ini nantinya bisa memberi panduan jelas bagi orang tua dalam memilih permainan yang sesuai untuk anak-anak mereka sekaligus mendorong industri game Indonesia tumbuh sehat dan bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya IGRS mulai 2026 mendatang, pemerintah berharap ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi penerus dan memastikan anak dapat bermain game tanpa paparan konten yang tak layak. Namun mampukah kebijakan ini benar-benar melindungi mereka di tengah arus digital yang terus berkembang? Tim TV One mengabarkan. Oke, saya mau nanya Rati aja sebagai orang tua deh, gimana? Kirain saya gamers, nggak pernah main game. Pandangannya sebagai orang tua gimana? Dengan adanya pemerintah hadir nih, udah ada IGRS, Indonesia Game Rating System untuk membatasi usia begitu ya, kategorinya dibagi masing-masing. Tapi sebagai orang tua, sebagai lebih orang tua khawatir gini, agak tenang sedikit. Tapi apakah dengan pembatasan rating ini juga anak-anak nantinya akan dibatasi juga aksesnya? Jangan sampai anak-anak ini masih bisa mendaftar dengan tidak menggunakan KTP atau tidak ada verifikasi usia. Jadi yang dibatasi hanya dari game-gamenya saja. Tapi ternyata semua anak juga bisa nantinya. Jadi harus ada pengetatan lebih, mungkin saat mendaftar harus ada verifikasi usianya dengan ID card dan lain sebagainya. Termasuk juga pengawasan orang tua juga penting ya, tetap mendampingi begitu ya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak. Mbak Vera, selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada pakar kajian video game Ardian Indro Yuwono, serta ada juga nanti bersama kami mahasiswa S2 Indonesia di Australia, Hafidz sudah bergabung juga bersama kami. Mas Ardian dan juga Mas Hafidz, selamat Kita pagi. juga sudah mencoba mengundang dari Komdigi ya, tapi ternyata masih berhalangan untuk hadir bersama kami pagi ini. Kita mungkin langsung menghadirkan dulu untuk pemirsa, ini sebenarnya daftar game yang tanda kutip terlarang di Indonesia. Kita hadirkan, jadi sebenarnya kalau tadi Reza sempat mengasih tahu ke saya, kalau ternyata sudah ada beberapa game yang sudah terdaftar secara resmi, di tapi IGRS. ada juga belum. Tapi biasanya game-game besar ya. Ini salah satunya yang pertama ada Roblox. Nah, ini platform game online yang paling banyak terutama anak-anak mainin ya. Ini pada 2025 Roblox menjadi kontroversi setelah Mendikbudmen mengimbau agar anak-anak nggak main Roblox begitu. Lalu yang kedua ada PUBG Mobile, ini juga seru banget karena genrenya Battle Royale, world-nya semi open world begitu, jadi seru banget pengen di sana. Hafal nih kayaknya Reza nih. Lalu yang ketiga ada Mortal Kombat 11, nah kalau ini ya memang menjadi sorotan karena lebih brutal begitu, dari zaman saya kecil Mortal Kombat udah ada gitu. Ini lebih kepada pertarungan gitu ya saya. Bahaya banget, sadis banget gitu ya. Unsurnya juga ekstrim, banyak darah di sana. Lalu yang keempat ada Free Fire. Ini juga ya mirip-mirip sama PUBG Mobile begitu ya, semi open world. Mainnya juga seru banget, bisa voice chat di sana sambil ngobrol mainnya. Dan yang terakhir ada Call of Duty Mobile yang juga seru karena bisa dimainkan di mobile selain di konsol. Tapi gini, saya jadi terpikir nih Za, setelah kamu sebagai gamer menceritakan tadi ada darah dan lain sebagainya, itu kan salah satu hal yang juga bisa berefek kepada psikis anak-anak. Tapi ternyata juga kita tahu ya belakangan ini banyak sekali anak-anak yang mabar, ternyata bertemu dengan orang dewasa, ya kan? Itu juga agak mengkhawatirkan kan sebenarnya, pergaulan anak-anak ini akhirnya bisa melampaui batas. Ketemu dari main game bareng, voice chat kan kita bisa ngobrol. Nah biasanya tuh tukeran nomor telepon, ID segala macam. Kalau chatnya dalam bentuk tulisan biasanya langsung diblokir tuh untuk kasih akses seperti nomor telepon dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke narasumber hari ini. Tadi sudah disampaikan siapa saja, tapi saya mau ke Mbak Vera dulu. Mbak Vera, ini game online ini mungkin saat ini pemerintah sudah ada upaya untuk membatasi nantinya yang tidak ada sesuai umur dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada kekhawatiran di orang tua. Sebenarnya untuk game sendiri lebih banyak mudaratnya atau gimana sih Mbak? Apa dampaknya terhadap anak-anak kita sebenarnya? Oke, tadi Mbak Rati udah nyala sebelumnya. Jujur melihat kasus-kasus yang ada baik di media maupun yang datang ke tempat praktek saya gitu ya, lebih banyak negatifnya sih, gitu ya, so far gitu ya, karena kalau kita bicara game tuh resikonya banyak. Ada resiko konten tadi, maksudnya dengan faksi sekali kelihatan ya kalau dia game. Kalau game menjelaskan ada resiko kontennya yang kekerasan, pornografi dan sebagainya. Terus juga ada resiko kontak tadi juga sudah disebutkan. Dia berkenalan dengan orang yang kita nggak tahu siapa gitu ya, secara online bertukar informasi yang harusnya privacy dan sebagainya. Nah, dan juga ada resiko perilaku, jadi ada adiksi, terus juga kalau misalnya durasinya
apa namanya terlalu lama, itu dia akan mengadopsi nilai-nilai yang nggak sesuai dengan usianya, kekerasan, dan mengganggu aktivitas yang lain tentu saja. Gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau misalnya ini bisa diatur, misalnya seorang anak main dengan main game yang memang sesuai dengan usianya, ya. dia terus durasinya memang disesuaikan dengan Dibatasi usianya. juga. Jadi aturan mainnya jelas. Nah, itu resikonya atau dampak negatifnya bisa Minimalisir, ditekan ya. gitu. Nah, tapi kan seperti kita lihat kenyataannya, saya juga pernah lihat sendiri. By the way, untuk apa namanya pembatasan rating usia untuk game itu sudah ada dari dulu gitu ya. Si produsen gamenya juga sudah mencantumkan tuh Betul. usianya Secara gitu ya. internasional juga sudah ada. Sudah Ya. ada gitu. Tapi saya sendiri melihat ada orang tua yang memang kayaknya mengignore, saya nggak tahu alasannya apa. Jadi ada anak usia 8 tahun mau main salah satu game yang tadi terlarang tadi ya, itu kan 18 plus ya pada umumnya gitu. Tapi tetap diizinkan Tetap oleh bisa. orang tuanya. Tetap diizinkan oleh orang tuanya. Jadi saya melihat seorang anak, "Mah, aku boleh nggak main ini?" Mungkin orang Ada tuanya juga nggak paham juga Nah, kali. mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dengan adanya aturan PP Tunas ini kan sebenarnya meliputi semua pihak ya. Tidak hanya pemerintah yang memberikan kepastian hukum atau aturan yang jelas dan tegas, hopefully gitu ya. Dan juga platformnya ditekan untuk lebih lebih jeli lagi, lebih mempersempit jendela lagi untuk misalnya si pengguna untuk mengakali usia dan sebagainya gitu ya. Jadi tetap memang dia mengkonsumsi konten yang memang sesuai usianya, dan juga dari sisi orang tuanya gitu. Tetap mau nggak mau, suka atau nggak suka, edukasi tentang pengawasan, pendampingan itu ada di orang tua yang memang paling dekat dengan anak gitu. Nah, ini dibantu oleh para penyelenggara sistem elektroniknya, PSE-nya, dan juga pemerintah gitu. Jadi harus sama-sama hadir begitu ya. Iya. Termasuk orang tua juga harus mengetahui gamenya kategorinya seperti apa, apakah memang kejam dan segala macam, dan harus mendampingi anaknya serta membatasi waktunya begitu ya. Betul, Bang. Saya bergeser ke Mas Ardian. Mas Ardian, ini kan usaha dari pemerintah sudah ada IGRS begitu ya. Tapi IGRS sendiri kan self assessment begitu, dengan ngisi formulir atau ngisi form untuk mengklasifikasi usianya. Menurut Anda efektif atau enggak sih? Jadi kalau menurut saya begini, tadi sudah dikatakan Mbak Vera, yang paling efektif itu memang orang tua. Kalau self assessment seperti Indonesian Game rating system seperti ini, nah ini sebetulnya bisa sangat efektif, tapi bisa benar-benar lepas. Ini saya contohkan, kalau kita itu membuat atau pemerintah membuat rating system seperti itu, tetapi pada kontrol itu tidak jelas atau tidak ada, ini pasti bermasalah. Nah, kontrol ini bukan hanya ke masyarakat saja atau bukan hanya ke ke platform saja, tetapi juga misalnya jatuh pada distributor misalnya, atau penyalur-penyalur yang menjual game itu. Nah, problem sekarang adalah game itu banyak yang gratis. Tadi kalau kita melihat game-game yang ada terlarang tadi itu, kecuali Mortal Kombat 11 itu semuanya gratis gitu. Dan saya nggak yakin Mortal Kombat 11 itu bisa dibeli oleh anak-anak usia 18 tahun bahkan ya, dengan harga waktu rilis ya 1,5 juta. Betul, harga yang itu mahal. nggak mungkin mereka beli gitu. Mereka nggak mungkin beli. Nah, problem utamanya itu game-game gratis ini yang tadi kalau katanya meminjam kata Mbak Vera tadi, bisa membuat candu gitu, karena anak-anak ini akan bermain gratis tanpa ada konsekuensi kecuali waktu dan tenaga. Biaya tuh enggak. Paling nanti wifi minta gratisan atau nyolong-nyolong di sekolah misalnya gitu. Saya pernah ada risetnya, nanti itu bisa panjang ceritanya. Nah, ini kalau bisa efektif ya, orang tua atau guardian atau wali itu juga harus paham. Tadi seperti Mbak Vera bilang, itu banyak yang ignore, dan saya menemukan kasus ini banyak sekali. Ya, terus terang ya, saya sebagai orang tua, saya punya 3 anak dan semuanya main game. Saya itu lebih mudah. Saya lebih mudah, terus terang ya, saya lebih mudah memberikan pemahaman mereka terhadap video game daripada nonton televisi atau film pada umumnya gitu. Nah, ini tapi kan ini saya gitu. Nah, tapi ini mungkin tidak terjadi belum tentu orang tua lain seperti itu. Ribuan atau jutaan orang tua lainnya, saya kira itu. Jadi kalau dibilang self assessment tadi iya gitu. Kalau dibilang efektif, nah kita lihat dulu nih seperti apa nih apa yang kita klasifikasikan sebagai efektif gitu. Gitu Mas Ya, Mas Reza Ardian, tadi
Ya, Mbak Vera sempat mengatakan sebenarnya kalau rating-rating ini kan udah di tahun dari 2016 begitu ya, Mas. Apa yang Ya. perlu diperketat sehingga rating-rating ini nantinya juga dapat efektif. Jadi sejauh mana rating usia game ini sudah bisa efektif melindungi anak-anak dan bagian mana sebenarnya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Karena Mas celahnya kan Ardian? banyak begitu Iya. ya. Nah, benar tadi ya. Jadi 2016 itu saya punya gambarnya sebetulnya. Itu waktu zamannya Mas Anies dulu, waktu jadi menterinya Pak Jokowi itu, Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud. Kebudayaan. Nah, kalau untuk membuat efektif, saya pikir yang ditarget bukan anaknya. Ya, kalau ada anak, tadi self assessment anak, ada tanda dilarang masuk gitu. Ya itu bagi mereka satu itu tantangan, yang kedua ya mereka ignore gitu, ya sudah biarin aja itu kan dilarang, tapi kalau saya masuk kan nggak ada masalah. Nah, yang ditarget itu sebetulnya harusnya pemahaman tadi orang tua kalau menurut saya, atau siapapun yang ada di sekitar anak itu. Nah, pertanyaannya seperti ini, kenapa anak bisa punya handphone di usia 4 misalnya, atau di usia 5? Ini saya contohkan seperti itu. Nah, ini ada salah satu game nih, aduh nggak kelihatan ya. Gamenya ini Selera Nusantara misalnya. Ini umurnya 4 tahun. Ini sebetulnya kalau dalam konteks mainan ini nggak masalah gitu. Atau Roblox misalnya gitu ya. Itu sebetulnya bisa segala umur. Tapi bagaimana anak itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu bisa dapat handphone? Untuk awal mulanya di situ. Kalau orang tua sudah memberikan tanpa ada restriksi atau tanpa ada pengawasan, nah ini sudah jadi masalah. Ini nggak hanya untuk video game, bagi saya ini untuk konten YouTube, sosial media dan sebagainya. Iya. Mas Ardian, mungkin saya masuk di sana. Tadi Anda membahas soal Roblox ya. Roblox sendiri kan juga sudah melakukan filter, di mana yang dikhawatirkan orang tua kan sebenarnya adalah voice chat-nya tadi, begitu, di mana orang dewasa dan anak-anak bisa komunikasi. Tapi untuk bisa melakukan voice chat sendiri kan sudah harus ada verifikasi usia, baik itu harus foto dari KTP-nya maupun juga ambil selfie begitu. Menurut Anda filter dari game sendiri sudah cukup atau tidak nih sejauh ini? Ya, kalau dibilang cukup ya sebetulnya itu sejauh yang bisa dilakukan game ya sebetulnya, dan hampir semua game, nggak hanya Roblox, itu melakukan itu. Bahkan kalau teman-teman nanti ya, kalau saya salah saya bisa dikoreksi nih. Kalau teman-teman buka Steam, jualan Steam di laptop atau PC itu pasti ada suruh masukin umur dulu sebelumnya. Nah, kalau ini ada masalah KTP tadi, ini masalahnya bisa jadi tambah panjang menurut saya kalau harus foto KTP seperti kata Mbak Ratih tadi ya misalnya. Kenapa? Ya terus terang saja, KTP yang tidak ada masalah aja bisa bocor datanya kok. Ini malah dipamerkan ke game. Ini anak-anak nanti nggak karu-karuan. Kalau menurut saya malah nggak karu-karuan tuh malah jadi chaos gitu ya menurut saya ya. Jadi game sudah melakukan itu, tetapi bagi saya itu ya tadi itu sejauh yang bisa game dilakukan developer gitu. Baik, Mas Ardian, saya mau geser ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri kan memang sudah ada upaya juga untuk membatasi anak-anak di bawah 16 tahun untuk tidak bermain media sosial maupun game begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih mekanisme yang dilakukan di sana? Karena mungkin harapannya bisa dicontoh oleh Indonesia. Baik, terima kasih Kak Reza, Kak Lati, salam kenal, Kak Ardian, Kak Vera. Ya, benar sekali, di tanggal 10 Desember kemarin 2025 itu baru ditetapkan undang-undang di Australia untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Itu ada bukan lebih ke pelarangan total, tapi pembatasan kepemilikan akun. Nah, sama halnya seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa mengakses sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu. Sedangkan beberapa platform lain itu tidak diblok dan masih bisa diakses seperti WA, dan uniknya tuh Roblox masih bisa diakses di sini bagi anak-anak gitu. Nah, saya sepakat tadi disampaikan oleh Kak Ardian dan Kak Vera juga, orang tua adalah peran penting gitu ya. Karena di sini undang-undang itu yang disahkan kemarin itu disupport by data ya, by YouGov data itu oleh 70%-an masyarakat Australia. Jadi memang sudah ada konsultasi dengan warga, dengan pakar, khususnya dengan orang tua ya. Dan selain orang tua juga guru berperan penting dalam dalam proses ini. Seperti beberapa bulan lalu, habis ikut program ILA, ngajar bahasa Indonesia di Australia, itu guru-gurunya juga menggunakan game sebagai alat untuk
anak-anak belajar bahasa Indonesia. Edukasi. Tapi gamenya itu bukan game yang bisa dibilang kayak Mortal Kombat dan teman-temannya ya kayak ya, bukan yang kekerasan kayak dan lain-lain. Tapi justru kayak game yang mereka bikin sendiri. Kan memang game itu kan adiktif ya bagi anak-anak ya. Tapi itu bisa bikin mereka tuh suka belajarnya gitu. Kayak mancing tapi ada game mancing yang bisa mengenalkan mereka dengan Indonesia gitu. Itu yang saya lihat langsung di lapangan gitu ya. Dan ini proses ini lebih kepada pemerintah ingin menyatakan bahwa anak itu perlu waktu lebih banyak untuk mengembangkan literasi digital sebelum mereka akhirnya bermedsos dan berkomunikasi lewat media digital seperti itu Kak, untuk informasi awalnya. Oke, saya bergeser ke Mbak Vera. Mbak Vera, tadi di Australia juga sudah dilaksanakan begitu pembatasan di beberapa platform tertentu, terutama di sosial media. Tapi game seperti Roblox ternyata nggak di sana begitu ya. Tapi game digunakan juga untuk belajar ternyata digunakan ya. untuk belajar. Nah, seberapa besar sih game ini bisa dibilang memiliki dampak negatif ketika anak itu sudah bermain game seberapa lama begitu sehingga dampaknya mulai terlihat nantinya? Oke, tidak hanya Roblox ya maksudnya, semua games in ya. General, In general, jadi faktor yang membuat resikonya atau dampak negatifnya menjadi lebih besar ketika tidak sesuai usia. Satu, gitu ya, gamenya tidak sesuai usia anak. Terus yang kedua, durasinya tidak sesuai juga dengan dengan usia anak, gitu ya. Misalnya katakanlah untuk anak 2 tahun ke bawah itu it's a big no-no ya, nggak boleh sama sekali. Kalau untuk anak 2 sampai 5 itu yang disarankan adalah interaksi dengan gadget ya. Jadi ini tidak hanya untuk game tapi gabungan juga untuk menonton. Itu 30 sampai 1 jam maksimal. Screen time sehari ya. Bukan sehari iPad, sehari handphone ya. Atau 1 jam gitu enggak, tapi itu gabungan semua. Nah, 5 tahun sampai 12 itu boleh 1 sampai 2 jam sehari. Gitu. Tapi ini untuk kepentingan untuk kepentingan entertainment, untuk hiburan. Karena ini saya harus hati-hati karena kan semenjak pandemi banyak yang belajarnya juga online gitu ya. Jadi ini yang 1 sampai 2 jam itu untuk hiburan gitu ya. Nah, tapi kalau saran saya pribadi untuk game karena ada resiko adiktifnya itu lebih ketat lagi pembatasannya. Jadi tidak setiap hari tapi weekend saja. Gitu. Ya, jadi kayak zaman saya dulu. Kalau main Nintendo kan pasti pas libur aja Iya, betul. Yang dulu yang lama-lama jangan dihilangkan sebenarnya. Bagus gitu ya. Nah, kalau untuk remaja ke atas, 12 tahun ke atas gitu ya, itu lebih fleksibel lagi waktunya. Tapi tidak boleh mengganggu satu ini yang krusial banget untuk remaja, masalah tidur. Itu. Jadi banyak begadang buat main game. Problem berikutnya adalah mereka sudah punya gadget sendiri. Nah, ya itu pembatasannya gitu ya. Jadi ke kamar pun bawa. Gitu. Sebenarnya aturan yang bagus misalnya jam 9 stop semua gadget dikumpulkan di di satu tempat di kamar orang tua sehingga mereka tidur ya fokus untuk tidur saja gitu. Karena kalau remaja banyak kan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini jangan dianggap remeh ya, bisa merambat kemana-mana, bisa mengganggu konsentrasi, bisa menimbulkan gangguan kecemasan, gangguan kecemasan yang berlarut-larut bisa kemana-mana, bisa depresi dan sebagainya. Jadi bisa seserius itu. Jadi kalau hal-hal tadi misalnya kontennya sesuai usia gitu ya, durasinya, terus diatur juga kapan bolehnya gitu ya, apakah pada saat makan keluarga, pada saat arisan keluarga mereka boleh begini-begini. Nah, itu juga harus jelas aturannya gitu ya. Karena kan kita ini menyangkut etika juga, manners juga, mengasah empati juga. Karena kalau dia sering begini, dia nggak kontak langsung dengan orang, empatinya nggak terasah gitu ya. Terus di mana dia boleh? Gitu. Apakah di ruang makan boleh ataukah di kamar boleh, itu harus jelas aturannya gitu kan. Apakah di mobil dia boleh, kalau saya biasanya kalau ke anak-anak saya dulu ya waktu mereka masih kecil-kecil, di mobil boleh kalau macet, tapi kalau nggak macet tutup, matikan, lihat sekeliling gitu. Nah, itu yang yang diatur untuk meminimalkan tadi resikonya tadi gitu. Tapi kadang-kadang kalau lihat kondisinya saat ini di Indonesia ya, dengan mungkin orang tua yang bekerja, kemudian juga pengawasannya anaknya 3, bagaimana mengawasi satu-satu begitu Mbak Vera ya, akhirnya ujung-ujungnya handphone, gadget inilah adalah solusi tanda kutip dari orang tua. Nanti tanggapan dari Mbak Vera seperti apa kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali berbincang saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kembali kita berbincang dengan narasumber. Saya mau ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri, tadi ada katakan kalau Roblox ini sebenarnya nggak dibatasi juga. Tapi kalau untuk memfilter anak-anak, dalam arti oke, sudah ada undang-undangnya, tapi memfilternya seperti apa? Apakah memang ada verifikasi secara muka, Baik. identitas, atau memang hanya orang tua saja yang boleh memiliki gadget? Baik, terima kasih Kak. Ya, jadi sama ya, ada verifikasi kayak ID di sini juga akan dilihat usianya yang mendaftar di game tersebut. Nah, tapi kalau di Australia sendiri pemerintahnya itu lebih menekankan kepada platform juga. Jadi platform ini kalau melanggar, kalau masih ada anak-anak usia 16 tahun ke bawah yang mengakses platform mereka, itu dendanya nggak main-main, bisa sampai sekitar 49 juta Australian dollar untuk platform seperti itu. Jadi platform memang harus benar-benar melaporkan jumlah akun di bawah umur setiap bulannya dan mereka blokirnya berapa dan lain-lain kepada government. Nanti akan diverifikasi. Setelah itu di kalangan anak-anak itu juga nantinya akan ada verifikasi juga seperti ID dan lain-lain. Dan orang tua sekali lagi juga menjadi salah satu gatekeeper-nya ya bagi anak-anak sebelum mereka bisa mengakses itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Adrian dan Kak Vera tadi, sudah ada nih rate usianya. Nah, tapi terkadang kalau Hafiz lihat ya konten-konten yang tersebar di media sosial ya, anak-anak itu bisa juga mengaksesnya dari dari HP orang tuanya nih, karena orang tuanya juga bisa download itu kan, karena bisa mengakses verifikasi itu. Jadi memang peran orang tuanya juga dan guru di sini yang menjadi tombak gitu untuk anak-anak bisa terbebas lah dari hal-hal seperti itu. Oke, saya ke Mas Ardian. Mas Ardian, Anda ngelihatnya gimana? Apakah apa yang diterapkan di Australia ini bisa diterapkan juga di negara kita? Dan apakah pemblokiran yang katanya akan dilakukan per Januari 2026 tadi bisa berjalan di Indonesia? Sebenarnya kan triknya juga banyak. Anak bisa menggunakan VPN dari negara lain atau tadi menggunakan gadget dari orang tua begitu. Gimana menurut Anda? Pertama, yang diterapkan di Australia tadi, seperti kata Mas Hafiz tadi, itu kita tidak, itu bagus sekali ya. Tapi kita harus menyadari bahwa mereka, orang-orang citizen warga negara ini juga dibangun dari bawah. Artinya literasi digitalnya juga mulai jalan. Nah, tadi misalnya contohnya di sekolah sudah dimulai diajarkan seperti itu. Nah, sementara kalau kita langsung mengambil mencontoh tapi dengan mentah-mentah. Nah, ini jadi problem juga. Nah, orang tua misalnya tadi itu penting banget ya bagi saya, orang tua itu sadar nggak dengan seperti itu, dengan kondisi yang seperti itu. Kalau orang tua juga tidak sadar, nah itu mau mencontoh itu berat sekali. Tapi ya itu bagus kalau bisa gitu, karena gatekeeper-nya orang tua. Nah, ini bukan hanya orang tua aja, termasuk neneknya, kakeknya. Biasanya kan terus minjem gadget terus nggak apa-apa, nek nanti ini bisa kok. Nah, itu jadi problem pertama. Nah, lalu kalau yang kedua terkait dengan pemblokiran, nah menurut saya itu nggak populer ya, karena gini, kita pernah memblokir ya, kalau nggak salah pemerintah pernah menggelontorkan dana cukup besar waktu itu untuk pemblokiran pornografi. Nah, itu sebetulnya, mohon maaf, saya pakai VPN gratisan aja udah bisa buka blokir, jadi itu nggak ada gunanya, kayak buang-buang uang aja. Bagi saya itu udah kayak itu menghambur-hamburkan uang, nggak penting gitu. Kenapa? Ya bolehlah ininya semangatnya gitu, tapi results-nya itu bagi saya kok gini ya gitu. Jadi itu bagi saya nggak populer. Pemblokiran itu menurut saya itu malah mengundang kontroversi, malah bikin orang itu nanti cari cara gitu. Pasti ada 1000 ya, ibaratnya kalau peribahasa ada 1000 jalan ke Roma lah, kira-kira kayak gitu. Itu mudah lah diatasi, kalau blokir gitu tuh mudah. Yang paling penting, paling efektif tadi seperti katanya Mbak Vera tadi yang pelajari Mas Hafiz di Australia, melihat itu ya step by step di literasi digital baik untuk orang tua dan untuk anak. Jadi dikenalkan anaknya dengan video game itu nggak masalah. Karena satu bagi saya prinsipnya, hidup di zaman digital native ya, orang-orang yang lahir di dunia digital ini udah nggak mungkin lepas dari gadget gitu. Ya. Gimana mau lepas? Anaknya nggak boleh main gadget. Atau mungkin kita bisa juga menjadi solusi, mungkin diajarkan sedari dini, dalam arti hanya gadget-gadget tertentu seperti yang di Australia untuk pembelajaran saja begitu, tapi tidak untuk gadget-gadget seperti yang gratisan yang justru bisa membuat adiktif dan lain sebagainya. Apa perlu seperti itu? Setuju saya. Saya setuju. Saya kebetulan ya Mbak dulu ikut Bapak studi di Inggris, jadi tahun 90-an.
awal itu cara belajarnya seperti itu, seperti Mas Hafiz tadi yang diceritakan. Ya di sekolah itu perkenalkannya dengan game-game itu, tapi cara menulis ngetik ya, cara mengenal vocabulary misalnya gitu, macam-macam cara menghitung. Dulu ya saya nyebut merek di Gramedia dulu ada CD game itu ya, CD game yang dijual tuh 15.000 20.000 yang itu dijual untuk belajar anak-anak. Nah itu sekarang nggak ada. Itu game yang sebetulnya berguna bagi anak-anak, dan itu sebetulnya di platform di YouTube, Play Store, iOS gitu ya, iOS Store, Apple Store, Play Store itu banyak sekali. Apple Store. Problemnya adalah itu nggak menarik, kalau bagi anak-anak mungkin nggak menarik. Nah ini yang seperti ini harus didorong, mungkin dimasukkan ke sekolah. Jadi kalau mau membangun kurikulum e-sports misalnya, kan sempet tuh, aduh udah lupain dulu e-sport itu untuk orang yang sudah bisa memahami perbedaan antara profesional dan addiction. Kalau masih main karena adiksi ya itu percuma ikut e-sport gitu. Itu enggak, bagi saya itu malah enggak malah chaos aja gitu, malah enggak karu-karuan tadi. Orang harus belajar literasinya dulu dari awal. Jadi masukkan kurikulum dengan cara ya tadi memberikan game-game yang sifatnya pendidikan. Pakai iPad di sekolah atau tablet atau handphone, game-game pendidikan. Tadi saya setuju dengan Mbak Vera, karena setelah pandemi enggak mungkin kita tuh ngelarang orang belajar pakai gadget, karena pas pandemi itu saya bahkan sempat protes ya, pas pandemi itu SD anak saya itu mengharuskan anaknya punya akun Instagram untuk upload. Lah saya bilang, loh ini buat apa akun Instagram? Ini malah ngajarin sesuatu yang belum saatnya gitu di anak-anak. Padahal anak SD gitu ya. Itu saya kira. Betul, saya juga setuju tidak ada pemblokiran dan juga pembatasan, karena kalau kita lihat perkembangan internasional, gamification rekrutmen juga sudah mulai berlaku ternyata di Indonesia, di mana memang rekrutmen pegawai itu menggunakan main game bareng-bareng untuk melihat soft skill-nya, gimana cara menyelesaikan masalah, communication skill, kerjasama dan segala macam. Jadi sisi positifnya juga tetap ada, tapi lagi-lagi pengawasan dari keluarga, orang tua terutama ya, dari pemerintah juga harus ada begitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya. Terima kasih Mbak Vera dan juga Mas Hafiz, Mas Ardian sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Ya pemirsa, mungkin Anda salah satunya dari ribuan wisatawan dari berbagai daerah yang ternyata terus membadati kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat di momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Iya, bisa Anda lihat pemirsa, seperti ini suasana di malam hari, tepatnya di kawasan Jalan Asia Afrika. Jangan kaget kalau tiba-tiba lihat hantu di sana, karena itu orang sebenarnya ya, buat foto-foto ya. Jadi kepadatan juga terjadi di sana, macetan juga terjadi begitu karena ada ribuan wisatawan yang memadati area tersebut setiap momen libur panjang dan juga libur sekolah seperti ini ya. Jadi cosplayer di sana juga hadir, live music juga ada. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk memanfaatkan libur ke sana. Nah, menurut sejumlah wisatawan nih, meski memiliki keindahan serta daya tarik, kurangnya kantung parkir di sekitar area ini membuat para wisatawan bingung untuk cari tempat parkir. Diperkirakan kepadatan akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun nantinya. Ya kalau ngeliat gini sih macetnya Jakarta kayaknya pindah ke sana deh. Iya, kalau ketemu hantu di sana nggak serem, lebih serem macetnya dan juga cari parkir. Atau mungkin nanti tahun baru kalau begini kondisinya agak sulit juga untuk masyarakat yang mau menantikan malam pergantian tahun baru ya. Betul. Nah, kita bergeser juga pemirsa, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Bali. Ini menjelang perayaan malam tahun baru, suasana di jalan tepatnya Pantai Kuta mulai dipadati kendaraan wisatawan dari luar daerah. Nih, mana yang katanya Bali sepi nih? Ternyata mulai padat juga ya. Jadi kepadatan wisatawan menjelang sore hari menyaksikan keindahan matahari terbenam di Pantai Kuta. Jadi memang sebenarnya meski nggak serame tahun lalu, kebetulan tahun lalu saya juga di Bali, ramai banget, seru banget ya kan. Keramaian wisatawan di kawasan Pantai Kuta ini perlahan juga mengalami peningkatan saat ini. Jadi kendaraan wisatawan dari luar daerah mulai memadati jalan menuju Kuta, dan keindahan panorama sunset di Pantai Kuta ini masih menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Pantai Kuta. Kalau data dari Bandara Ngurah Rai Bali, jadi sepanjang tahun 2025 hingga 27 Desember, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,9 juta orang atau naik 600.000 orang dibandingkan tahun lalu. Sedangkan wisatawan domestik mengalami penurunan dari 10,1 menjadi 9,4 juta orang. Ya tetap aja banyak ya. Iya, ramai juga. Jadi mungkin
beberapa titik aja yang kebetulan sepi begitu Sepi. ya. Tapi mungkin harus diperhatikan untuk Anda yang ingin berwisata di pantai. Karena kan ada beberapa juga kemarin kita mendengarkan di Labuan Bajo ada kecelakaan kapal finisi, ya itu harap diperhatikan ya karena memang gelombang ini cukup besar. Kita juga melihat bagaimana keseruan di planetarium yang ternyata usai vakum berapa lama itu? 13 tahun. Dari saya masih kecil ternyata nih ya. Dari 13 tahun vakum akhirnya dibuka kembali sejak 23 Desember 2025. Planetarium menjadi destinasi liburan dan juga edukasi saat momen libur Nataru. Nah, jadi berbagai atraksi ya, dan juga pertunjukan antariksa disuguhkan bagi para pengunjung yang datang ke sana, mulai dari pertunjukan teater bintang, teleskop, dan juga edukasi astronomi. Bukan baca ramalan bintang ya pemirsa, ini beda ya. Ini setelah beroperasi kembali, planetarium bertepatan dengan momen libur Nataru disambut antusias oleh seluruh kalangan. Tadi gosipnya dan juga warga-warga sekitar yang katanya hunting tiket ternyata sulit ya. Sudah habis ya? Sudah habis dalam waktu 1 menit 2 menit gitu ya. Walaupun di sana juga dibuka tiket tapi antriannya cukup panjang begitu ya. Dibuka antriannya pukul 8 pagi tapi pengunjung biasanya ramai di sana sejak pukul 7. Teater utama di planetarium dibagi menjadi 4 sesi per hari dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Berarti harus siapkan mental dan fisik kalau Anda ingin berkunjung ke planetarium. Nah, tapi catatan buat Anda pemirsa, hari ini setiap Senin planetarium tutup. Jadi kalau udah rencana untuk ke sana, lebih baik Anda bergeser sedikit begitu menuju Ancol yang kita akan lihat bagaimana kondisi terkininya. Sudah ada rekan Putri Sophia di sana. Putri, kondisi Ancol gimana sih pagi ini? Udah ramai sama wisatawan yang datang atau belum? Ya, nggak kalah sama wisata di Bali nih Reza dan juga Rati, ternyata di Taman Ancol, tepatnya di Pantai Ancol juga cukup ramai nih sejak pagi hari tadi. Nah, kalau dari pantauan kami, ini sudah banyak sekali sanak keluarga yang memboyong anak-anaknya untuk menikmati Pantai Ancol di pagi hari ini dengan tikar dan juga membawa makanan-makanan untuk bersantai di pinggir pantai sambil bermain-main di pasir putih Pantai Ancol. Nah, kalau dari pantauan kami memang sudah ramai tadi pada pagi sekitar pukul 7 pagi. Ini sudah membawa anak-anaknya dan melakukan berbagai aktivitas begitu. Ada yang berenang dan juga ada yang bermain. Nah, kalau ngomongin soal bermain, di samping saya ini nampaknya sudah ada satu keluarga yang sedang bermain bola. Nah, langsung saja kita tanyakan mengapa sih memilih Taman Ancol sebagai tempat wisata akhir tahun. Nah, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Pak Firman. Ya. Pak Firman, asalnya dari mana nih Pak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Udah dari jam berapa nih Pak sampai di Ancol? Saya dari jam 7 tadi di Ancol, jam 7 pagi. Pak, ngajak siapa aja nih buat libur akhir tahun ini di Ancol? Saya ajak sekeluarga, anak-anak sama istri aja, berlima. Ini emang mau ke pantainya aja, apa nanti mau lanjut ke tempat-tempat lain nih Pak di Ancol? Rencananya mau ke Dufan, cuma kan jam 10-an buka ya, jadi kita kesini dulu aja. Selagi menunggu, jadi main dulu di pantai ya Pak? Enak, lumayan, cuacanya lagi bagus soalnya. Biasanya kan panas ya, karena adem nih, enak di pantai nih, gitu. Oke, nih boleh aku tanya ya Pak ya, dengan adik siapa nih Dek? Muhammad Isam. Muhammad Isam, oke. Adik senang nggak main pantai dulu nih sebelum nanti ke Dufan? Suka. Seneng nggak? Seneng. Tadi lagi main apa sama papahnya? Main bola. Emang senang main bola? Hah? Emang senang main bola? Senang. Ini kan libur panjang nih sekolah. Nah, adik udah kemana aja nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan kemana aja? Beli makan. Senang makan ya. Oke deh, terima kasih ya Pak Firman dengan adiknya. Oke, kita selain melihat tadi sudah banyak keluarga yang bermain begitu di pasir-pasir, tapi ternyata juga ada yang lagi asyik nih pemirsa, Reza dan juga Rati. Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu keluarga yang memboyong adik dan juga anaknya untuk bermain pasir pantai ini. Yuk kita samperin yuk sambil tanya-tanya kenapa sih memilih libur akhir tahun di Pantai Ancol. Halo, selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Nisa. Oke, Ibu Nisa, ini boleh diceritain nggak Bu, ajak siapa aja sih pagi-pagi ini udah di Pantai Ancol? Iya, dari jam 6 ngajak 2 anak, ngajak adik. Seneng banget, alhamdulillah. Ini emang dalam rangka liburan ya Bu ya? Ya, liburan sekolah, kita ajak liburan biar berkesan, biar nanti kalau udah gede keinget liburan yang menyenangkan, yang murah meriah, tapi asik, bahagia yang penting. Ibu, ini kenapa sih memilih Ancol sebagai tempat wisata? Apakah memang karena terjangkau atau seperti apa?
Iya, tadi tiketnya lumayan murah banget buat bersenang-senang sama keluarga, sama teman-teman. Recommended main ke sini, nggak terlalu ramai, terus bersih juga. Ibu, ini kan dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta nih. Selain Ancol, udah ke tempat-tempat mana aja di Bu? Nah, udah ke planetarium atau tempat-tempat lain belum, Bu? Nah, tadi pas di perjalanan naik mobil, cari info tentang planetarium tuh. Waktu dulu saya sekolah tuh study tour dari Brebes. Diajaknya study tournya ke planetarium sama SeaWorld. Nah, tadi pas cek, ternyata planetarium itu udah full, cenah. Iya, sampai tanggal 31 Desember tiketnya udah ditutup. Soalnya katanya udah 13 tahun tutup. Jadi pas pembukaan lagi peminatnya banyak banget, membludak. Jadi gak dapat tiket ya Bu ya untuk Iya, sedih banget padahal ini udah mau banget mau ke planetarium. Insya Allah ada rezeki tahun depan ke Jakarta. Aku tanya adiknya boleh ini dengan halo, dengan adik siapa? Naufal. Noval, ini seneng gak main-main di Pantai Ancol? Padahal tadinya mau ke planetarium ya? Senang. Ya. Jadi tadi udah main apa aja nih? Main pasir sama main air. Sama berenang? Ya. Sama adiknya kah? Sama adiknya. Nih adiknya. Nah nanti abis main pantai, Noval ada pengen main-main ke tempat lain nggak? Belum tahu. Mau dia. Nah Noval kan dari Bandung, nah sudah main kemana aja nih di Jakarta, boleh ceritain nggak? Ke Mall Lipo. Belanja ya? Iya. Terima kasih ya Ibu Nisa dan adik Noval. Tadi kita udah cerita-cerita nih momen liburannya kemana saja di momen libur akhir tahun baru ini. Nah ternyata pemirsa, wisata Ancol ini juga masih menjadi tempat favorit bagi para wisatawan setelah memang ada beberapa destinasi yang juga telah dikunjungi dari para wisatawan sampai akhirnya mereka berlibur di wisata Ancol. Tetapi juga perlu diperhatikan bagi Anda yang berwisata di Pantai Ancol juga karena memang pagi hari ini terpantau memang airnya sedang pasang, maka perlu diperhatikan begitu bagi para Anda orang tua yang membawa anak-anaknya. Untuk sementara demikian, Reza dan Rati kami kembalikan ke studio. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini jumlah pergerakan penumpang tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ternyata terjadi peningkatan seiring dengan masuknya libur sekolah Natal Tahun Baru dan juga libur cuti akhir tahun. Ya, sejak pagi ribuan calon penumpang memadati area counter check-in Terminal 3. Jadi rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata atau pulang kampung untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 172.000 orang, baik yang datang maupun yang pergi atau naik sekitar 22% dari hari biasanya. Dengan pergerakan pesawat pada kemarin mencapai 1.183 pesawat. Pengelola bandara juga memprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Pemirsa, pada Minggu malam kepadatan arus kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dan untuk mengurai kepadatan, Korlantas Polri dan Jasa Marga menerapkan rekayasa arus kontraflow. Jadi antrian kendaraan didominasi mobil-mobil pribadi terpantau mengular panjang tepatnya di ruas kilometer 55. Arus lalu lintas sempat tersendat semalam ya, imbas adanya pertemuan arus yang masuk dari arah gerbang tol Karawang Timur menuju arah Jakarta. Selain itu pengendara juga harus berhati-hati mengingat jalannya licin karena hujan terjadi kemarin. Untuk mengurai kepadatan, Korlantas Polri dan juga Jasa Marga menetapkan sistem lawan arus atau kontraflow satu jalur ke arah Jakarta. Dari arah Jakarta maksud kami ini. Sebelumnya kontraflow diberlakukan dari kilometer 65 hingga 55, kemudian kontraflow juga diperpanjang dari kilometer 70 hingga 47 di Karawang Barat. Diprediksi ini kemarin malam merupakan puncak arus balik libur Natal gelombang kedua karena mulai hari ini karyawan swasta dan ASN kembali beraktivitas seperti biasa. Oh, udah nggak libur ya? Sebagian masih masuk Senin Selasa. Nanti Rabunya mungkin ada kepadatan lagi, tapi dekat-dekat Jakarta biasanya tuh ke puncak segala macam. Cuma biasanya 31 Desember puncak nih ada buka tutup satu hari. Itu dia. Kita akan lihat seperti apa nanti ya ganjil genap mau buka tutup pada tanggal 31 nanti.
Kita kabar viral, pemirsa, ini ada dua anak perempuan, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang ditemukan tewas tenggelam saat berenang di kolam renang, tepatnya di Clubhouse Citraland. Ya, meski dua bocah perempuan kembar berusia 8 tahun tersebut sempat dievakuasi dan juga pertolongan pertama, namun nyawa keduanya kakak beradik ini tidak berhasil diselamatkan. Hingga kini penyebab pasti tenggelamnya kedua korban masih dalam penyelidikan. Tragedi ini juga menjadi pengingat pemirsa bagi kita semua untuk selalu waspada dan juga meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di area perairan. Apalagi kalau musim liburan seperti saat ini, ada yang mungkin anak-anak berenang di kolam renang atau di pantai yang juga agak berbahaya untuk anak-anak yang mungkin usia 8 tahun ini juga sudah bisa berenang tapi juga belum cukup mahir begitu ya. Orang tuanya juga harus ikut mengawasi tetap ikut berenang bareng begitu ya. Menjaga supaya hal-hal tidak diinginkan seperti ini tidak terjadi. Pertolongan pertama sudah dilakukan tadi, namun memang nyawanya sayangnya tidak tertolong ya. Banyak juga mungkin setelah video ini viral di media sosial, netizen bertanya-tanya sebenarnya apakah memang ada pengawas kolam renang di situ, atau dari juga bagaimana orang tuanya apakah juga memang berada di sekitar kolam renang atau tidak. Iya, salah satu hal yang penting juga pemirsa nih bagi Anda mau yang dewasa ataupun anak-anak stretching ya sebelum berenang, karena takutnya kan penyebab dari penyebab dari tenggelamnya bisa jadi karena kram juga, bukan berarti tidak mahir berenang begitu ya. Jadi yang sudah mahir juga tetap harus lakukan stretching supaya ya hal-hal tidak diinginkan tadi tidak terjadi ya. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi yang juga viral, ada sebuah truk penuh muatan alami kehilangan keseimbangan hingga roda bagian depan ini terangkat saat melintas di jalanan yang menanjak. Kita lihat pemirsa ya, ini sempat terjadi di ruas tol dan juga viral di media sosial di mana truk ini bagian depannya terangkat karena membawa atau menggantung begitu ya dengan bawaan yang cukup berat ya. Sang sopir juga kelihatan tenang terus memacu kendaraannya, tidak panik di sana. Truk ini akhirnya bisa dapat kembali ke posisi normal setelah roda bagian depan diganjal oleh warga. Jadi kalau yang kita sempat lihat di viral di media sosial itu truknya agak menganga gitu ya. Iya, bukan atraksi. Bukan atraksi. Ya, kita bergeser ke kabar lainnya. Pemirsa, ini ada pesta pernikahan tepatnya terjadi di tengah banjir yang berlangsung di kawasan Kuwaru Poncosari, Stradakan, Bantul, Yogyakarta dan juga viral di media sosial. Ternyata besarnya cinta mereka tidak menghalangi adanya banjir. Banjir yang terjadi di sana ya. Inilah adalah momen bahagia, haru saat pengantin pria Muhammad Iskandar menggendong pengantin perempuan Zimah Esni Solehah ketika akan menuju pelaminan dalam pesta pernikahannya. Banjir yang merendam ratusan rumah di Dusun Kuwaru, Poncosari seakan tak menyurutkan kemeriahan dari pesta pernikahan kedua pasangan ini. Jadi lokasi pesta pernikahan yang sudah dihias sedemikian rupa tergenang banjir sejak Sabtu siang hingga sesaat sebelum pesta dimulai. Banjir ini ternyata masih menggenangi lokasi tersebut. Ya mudah-mudahan kalau hujan deras, banjir, anggap aja ini pertanda rezeki. Rezeki gitu ya. Ini sebagai pemanasan juga. Biasanya kan gendong-gendongan menuju ke kamar ya kan. Ini sebelum menuju ke kamar. Jadi latihan gendong-gendong. Iya, menuju pelaminan langsung digendong. Oh, kuat nih untuk gendong nanti Tapi ya. kita ucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Amin. Kita geser ke informasi selanjutnya pemirsa, ada aksi tawuran dua kelompok remaja yang terjadi di tengah permukiman padat penduduk, tepatnya di Sawah Besar, Jakarta. Aduh, ini jangan dicontoh ya pemirsa. Ini dua kelompok remaja ini saling serang, melempar batu dan juga petasan. Sebagian dari mereka menggunakan senjata tajam bahkan. Ini serangan petasan sempat mengenai sejumlah rumah warga, membuat atap salah satu rumah warga ternyata nyaris terbakar. Tawuran terjadi tepatnya di Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ini warga juga berharap ada pihak dari kepolisian yang bergerak cepat menangkap para pelaku. Bahkan menurut warga, aksi tawuran ini di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Semoga ada patroli ya dari pihak kepolisian.
Nah ini kalau kita bahas soal liburan, biasanya kan tadi sempat informasinya katanya Bali sepi, Jogja rame. Nah buat Anda pemirsa yang sedang menjalani liburan di kawasan Jogja, ini bisa sekaligus juga wisata kuliner. Nah, aduh kesukaan saya, ada Wingko, ada Jenang, itu banyak tuh didapetin di Pasar Ngasem ya biasanya. Pasar Ngasem, nah ini anak-anak banget di sana. Kita lihat ada kuliner apa saja kira-kira di Pasar Ngasem ya. Harapan juga seru ternyata. Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta diserbu wisatawan yang hendak berburu beragam kuliner legendaris. Mulai dari jenang, wingko, hingga kuliner bubur krecek khas Yogyakarta. Tampak ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan. Salah satu lapak yang masih bertahan sejak puluhan tahun lalu adalah bubur krecek Yung Ademi. Menu yang ditawarkan masih setia pada cita rasa tempo dulu, yakni bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit wisatawan. Pengunjung bisa menikmati dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Ya, kalau di sini itu ada genjer, bubur kelor, sama brongkos, krecek. Tapi yang favorit itu genjer. Itu favoritnya Yung Ademi dari 83. Dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000, nasi rames Yung Ademi menjadi pilihan sarapan favorit bagi para wisatawan. Tak ayal, para pelanggan rela antri mengular untuk mencicipi kuliner legendaris ini. Dari Kota Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ya seru ya kalau kita ngeliat orang liburan tuh pagi-pagi udah cari sarapan, kuliner di Jogja, di Bandung, di Bali ya. Tapi kalau di Jakarta malah susah nyari abang bubur. Karena libur. Ya oke lah, kita coba nanti hunting-hunting ya, kita sarapan apa ya saya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.